Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Masih kembali sama gue Adi di segmen VVIP nih. Bersama Kak Adu, tepuk tangan semuanya. Hey, Gila, yang nonton banyak tuh. 1 juta view. Amin, 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 amin. Tapi selalu FYP sama lu. Wih. Fun fact. Ini nih bukan gue peres nih ya, bukan gue peres. Fun fact, selalu FYP kalau sama lu. Mulutnya kotor. Mulutnya kotor. Tapi fakta yang dia sampaikan teman-teman. Gimana Kak Anu sebelum kita masuk ke banyak tema nih ya? Gue ngikut lu aja lah. Ngikut aja ya? Iya. Siap nih pertanyaannya? Siap. Oke. Jadi jasa Jokowi asli apa? Enggak. Panik dia. Aman. Oke, selanjutnya nih. Kita coba ngomong nih, Kak. Ngomongin PDKT. PDKT apa nih? Gen Z dan milenial. Kan Lu gua wakil milenial, lu wakil Gen Z. Oke. Gimana? Kita coba bedah di era lu. Lu kan kita maksudnya lumayan gapnya jauh juga nih, kayak gitu. Tapi menarik, gue pengen tahu apakah di era lu pakai kartu pos gitu? Enggak sampai gitu ya? Enggak kartu pos. Coba jabarin, lu PDKT waktu itu ngapain? PDKT anak milenial sih awal-awal mah dulu pakainya paling SMS atau Oke. telepon ke rumah. Telepon ke rumah. Itu menarik banget, telepon ke rumah. Enggak pernah? Enggak pernah. Telepon ke rumah, lu enggak tahu yang ngangkat pertama siapa. Siapa? Bisa bapaknya, bisa emaknya. Oh iya bener. Iya, bisa adeknya. Bisa Kalau pembantunya atau bisa. apa ART gitu ya? Kalau anaknya langsung sih aman lah. Kalau bapaknya kan dari siapa? Oke. Dari apa? Gitu. Oke. Berarti lu pernah ada momen-momen telepon ngangkat bokap ada? Yang ngalamin emaknya, iya. Lu coba misalnya coba kita sketsa. Udah on belum itu? Mic coba. Udah, oke. Oke, misalnya nih sketsa nih. Lu nelpon. Nggak mau gua. Ya soge banget. OVJ ya. Yaudah, coba. Gue yang nelpon misalnya gue nelpon ke PDKT gue nelpon bokap ya. Lu jawab apa? Dari siapa gitu? Dari siapa? Lu jawab apa? Ya dari yang sebutin nama gue dari Anugrah gitu aja. Berani lu? Ya berani lah. Biasanya kan kalau lihat di TV-TV zaman jadul tuh takut gitu kayak, matiin anjing bokapnya kayak gitu. Enggak sih, berani aja, nggak apa-apa. Berani aja. Nggak bakal digigit kan, bokapnya jauh di rumahnya. Walaupun bokapnya berseragam aman. Apa? Berseragam atau apa? Belum pernah sih deket. Oh lu belum pernah. Oke, kita skip situ aja. Nanti kita diseragamkan. Oke, berarti lu pernah nelpon ngangkap bokapnya. Terus lu jawab dari ini boleh ngobrol sama ini gak? Iya, mau misal Assalamualaikum, selamat malam, bisa bicara dengan siapa misalnya. Oh iya, dari siapa? Itu dari Anugrah. Oh iya, bentar, paling gitu. Oh iya. Oke. Dari rumah bisa, kadang orang telepon dari wartel zaman dulu. Nah wartel, lu ngalamin wartel? Gue sih enggak, karena enggak begitu. Bukan karena itu sih, karena kan waktu zaman milenial itu kan gue SMP, SMA, kuliah tuh ya. Duit gue gak sebanyak itulah bisa buat nelfon wartel. Jadi saya memakai aset orang tua. Berarti pakai telepon rumah. Pakai telepon rumah. Oke. Tadi SMS, telepon rumah, wartel nggak begitu, berarti nggak begitu ngalamin. Ya, tapi ada orang yang melakukan pakai wartel ada. Oke. Cuma gua enggak. Oh lu nggak ngalamin. Karena ya tadi kan duit terbatas, kita pakai aset orang tua aja. Lucu banget. Oke. Lu teleponan, biasanya kalau misal pakai telepon rumah berapa menit Kak? Misal lu PDKT pada saat, inget gak? Ya tergantung, 15 menit kadang, sejam juga pernah kayaknya. Diomelin nyokap. Jujur ada sleep call gak zaman? Nggak ada. Nggak ada. Anjing tagihan membengkak anjing. Iya nggak mungkin sleep call lu. Gimana cara sleep call? Soalnya kan kalau sekarang orang pakai data ya. Oke. Kalau pakai data atau wifi rumah kan bisa unlimited tuh. Betul. Nggak sih? Kalau pakai telepon rumah kan pulsa per menit dibayar, nggak mungkin lu sleep call. Oke. SMS aja, satu kali SMS itu 300 perak deh. Mahal banget. Lu nelfon mahal banget zaman dulu. Iya, bahkan sampai sekarang SMS emang mahal kan, SMS. Tetap mahal. Kayak gitu. Kalau kayak sekarang kan ngirim message pakai data, pakai data kan jauh lebih murah daripada zaman dulu. Oke. Mahal banget. Pakai SMS, pakai apalagi? Kalau nggak itu ngirim salam di radio. Anjir. Pernah nggak? Pernah. Serius? Pernah. Kak Anugrah ngirim salam ke radio dibacain. Iya. Request lagu apa, salam buat siapa, kayak gitu. Ada yang lu inget gak lagu apa yang lu pernah request? Gue sambil bayangin juga. Apa ya, gue lupa. Zaman dulu apa ya? Pernah kok. Krisya kah? Aku enggak setua itu ya. Santai aja jujur. Dari Mas Hendy. Pernah gitu, pernah radio atau enggak advance dikit itu BBM lah.
Oke, sebelum era yang WhatsApp. sebelum kita ngomongin ke BBM, tapi seorang Kak Anu, kalau secara visualisasi gue pengen nanya, lu lebih suka chattingan atau telepon? Gue lebih ke phone person. Gue lebih suka Lu suka bacot sih memang. suka ngobrol soalnya. Oke. Gue bisa langsung tahu reaksinya. Kalau tulisan kan kadang nggak ada tanda baca, nggak ada apa, kan gue nggak tahu maksudnya apa. Iya betul. Dan pada saat itu kan SMS juga dibatasin berapa karakter, benar gak? Betul. Jadi nggak bisa panjang kayak gitu ya? Iya. Kayak gitu. Karakter atau apa gitu. Oke. Sebelum kita ke BBM, lu nembaknya pernah? Kalau gue kan si cupu ini penakut. Pernah nembak via telepon atau? Enggak lah. Gila, berani banget. Langsung semua dulu nembak. Iya lah. Karena mau ngobrol aja lah. Oh, ditolak? Ditolak. Sebenarnya gini loh, ngomong statistik ya. Kita ngomong statistik ya. Kita deketin cewek ini, kita ngomong statistik nih. Statistik, pure statistik. Kita meniadakan peluang seberapa dia suka sama kita, itu kita asumsi itu kita hilangin dulu. Anggap gue mau nembak cewek ini, gue beneran nggak tahu dia suka sama gue apa enggak. Walaupun sih dari manual, bukan tembaklah kalau yakin diterima sebenarnya kan. Kalau nggak mau ngapain? Iya betul. Anda jadi badut itu kalau melakukan itu, ngapain? Oke, terus? Nah gini, kalau kita menegasikan bahwa bahwa dia suka sama kita atau enggak, itu asumsi itu kita tiadakan. Itu sebenarnya peluangnya itu ditolak tuh 3/1. 1/3, sorry. 1/3. Oke, terus? Kalau lu nembak kan kemungkinan terbaik diterima. Betul. Ya kan? Kemungkinan yang lain. Kemungkinan kedua, kalau nggak jadian, ya bisa berteman kan? Berteman digantung, masuk opportunity, masuk ini nggak? Masuk kemungkinan nggak digantung? Digantung tapi seenggaknya nggak ditolak kan? Iya lagi, iya kan? positif banget lu. Oke, terus Lu masih bisa berteman. Kalau digantung, ya usaha lagi sampai lu udah nggak pengen berusaha lagi lah, sampai lu rasa udah mentok, ya kan? Oke. Yang ketiga ditolak, ya kan? Berarti peluang lu ditolak cuma 1/3 gitu, nggak seburuk itu kok ditolak sebenarnya mah, ya kan? Iya. Yang satu lu jadian gitu, yang kedua lu bisa mencoba lagi, which means dia masih ngasih kesempatan kan? Siapa tahu dia hilaf gitu sama lu. Anjing. Yang ketiga ya lu ditolak dan akhirnya nggak bisa kontakan lagi, itu 1/3. Ya udahlah, nggak seburuk itu ditolak mah. Oke, nggak seburuk itu, lagi-lagi lu selalu bilang nggak seburuk itu ditolak. 1/3. Ya, bahkan ada lirik atau apa, ditolak bukan berarti dunia hancur. Betul. Dan maksudnya gini, balik lagi ya, sebelum lu nembak kan lu juga PDKT dulu lah. Ya kan, lu nggak maju perang, nggak bawa bedil kan? Lah, tapi ada yang PDKT juga masih ditolak. Lu gitu. Ya anjing, jangan langsung. Mas, tolong Mas, jangan langsung spesifik Mas. Tuh, jadi nggak usah khawatir lah kalau Mas ada tolak-tolak 1/3 dong. Berarti lu nggak pernah nembak via telepon atau SMS? Nggak pernah. Langsung. Kayak bawa bunga gitu, kayak gitu keren. Enggak juga sih, nembak aja, jalan kemana baru ngomong. Saksi mobil itu semuanya berhasil ya. Hyundai itu. Hyundai mending masuk deh ke dia, maksud gitu. Kayak gitu berhasil mulu dia. Oke. Berarti lu nggak pernah nembak secara, ya maksudnya online, lu secara langsung kayak gitu. Lalu hal apa yang lu ingat pada saat kita belum nyampe ke BBM nih, SMS, telepon, ada hal lucu gak yang pernah lu lu rasain pada saat itu? Hal-hal menarik. Menarik tuh, dulu sempat ada satu kartu kuliah Telkomsel namanya kartu as. Telkomsel kan produknya dulu Simpati ya. Kartu, kalau Halo kan yang pasca bayar. Benar. Prabayarnya dulu Simpati. Nanti sempat dengan prabayar lain namanya kartu as. Itu tuh dalam satu rentang waktu, gue lupa berapa bulan kayaknya, lumayan lama. Itu SMS pakai itu gratis, no limit. Serius. Sebanyak apapun. Itu zaman-zaman yang pada saat PDKT happy banget dong. Happy banget. Anak SMA gitu yang nggak punya duit, emang pakai itu. Itu ada tuh, kalau kata gue salah satu fenomena yang menarik lah. Lu bisa SMS gratis. Jadi kalau WhatsApp lu bisa ngechat sesuka lu gitu. Ya kan emang karena pakai paket data. Kalau dulu mah SMS ada tuh kartu as. Itu produk tahun 2000 berapa? 2003. Sekarang nggak ada nama as ya? Nggak tahu, gue masih ada ngasih kartu as. Simpati sih saya nyebutnya. Kali ya. Telkomsel gitu. Telkomsel sih. Oke tuh, itu jadi pada saat itu di era lu meluncurkan kartu as, banyak tuh orang yang PDKT gratis SMS. Itu. Orang yang ganti nomor ke kartu as tuh banyak banget. Banyak menurut lu. Wow. Oke. Tapi lu pernah gak sih kayak momen-momen SMS terus di prank sama temen lu? Ternyata nomornya bukan itu. Gue udah takut pernah sih. ngebahas. Pernah sih. Salah lu. Gue ngeprank pernah sih.
Kalau kayak gitu Oke. enggak sih. Nggak pernah Nggak pernah. nggak pernah. Cuma kalau kadang temen lu kurang ajar tahu gitu siapa yang PDKT-in, paling apes paling HP lu dibajak aja. Nah itu, zaman lu kan demen Ada bajak-bajak tuh. bisa tuh. Anjir. Bisa. Kalau gua ngeprank pernah. Iya, Mau diceritain? nanti aja di segmen tentang kaum Oke, sedikit beralih BBM lah muncul. BBM tuh jadi apa ya, daya tarik yang dimana kayaknya semua abang-abangan kantor gue senior tuh selalu, nyobain BBM tuh zaman yang gokil banget pada saat itu. Tukeran pin BBM. Betul. Kayak gitu. Apa pada saat itu lu bertukar paling banyak sama cewek atau cowok? Waktu itu kayak gue udah mulai kerja deh. Iya itu kan pasti sibuk tuh pada saat itu. Itu enggak sih, siapa aja sih. Siapa aja pokoknya. Masalah. Oke. Sebenarnya BBM itu tuh dulu jadi satu-satunya handphone yang dia punya service untuk apa ya, message sendiri gitu. Message sendiri, oke. Dulu jadi kalau yang lain kan masih SMS nih. Nokia pun kayak masih SMS ya. BBM itu udah punya BBM sendiri itu. BlackBerry ya namanya, bukan BBM. BlackBerry itu punya service khusus yang untuk bisa kontak sama BlackBerry Messenger. Oke. Tapi kelemahan BBM itu tuh kan dia awalnya dipakai buat BlackBerry doang. Ketika kayak WhatsApp sama Line mulai muncul ke permukaan, BBM akhirnya tergusur. BlackBerry tuh sempat ngeluarin apps BBM-nya tuh buat Android, buat iPhone. Iya sempat dulu. Wow. Tahun 2000 berapa ya? 2012, 2011. Tapi nggak laku mungkin ya. Karena orang-orang waktu itu udah mulai pakai Line, mulai pakai WhatsApp yang kayaknya lebih apa ya, lebih user friendly lah. Jadi akhirnya BBM tamat gara-gara itu. Oke. Ya BlackBerry secara umum ya. Iya. Pada saat itu berarti ya BBM debut dan masif, berarti BlackBerry juga banyak banget yang beli dong, yang punya pada saat itu ya. Tapi BBM itu sebentar kok, mungkin 2008, 2009, kayaknya tamat 2013 kayaknya. Udah nggak lama umurnya BlackBerry. Ada kesan yang menarik gak lu PDKT di BBM mungkin? Di masa itu saya punya pacar. Saya tidak bisa PDKT sama yang lain, jadi waktu itu saya masih punya pacar. Berarti ya chattingannya pindah ke BBM lah sama pacar lu? Lebih banyak telepon sih sebenarnya. Oh, karena lu emang demen visual ya? Ya demen, gue lebih suka ngobrol. Dan waktu zaman dulu tuh ada, jadi Telkomsel itu dia punya apa namanya ya, punya salah satu, jadi apa ya, gue lupa, di bintang 88 pagar apa 7 pagar tuh. Lu bisa namanya telepon sepuasnya, jadi bayar sejumlah pulsa gitu, terus lalu bayar berapa, tahu gue masih bisa telepon sepuasnya selama berapa hari gitu. Iya. Dan beberapa menit gratis gitu. Atau mungkin lu telepon tiap pagi dari jam berapa bebas pulsa. Lu beli paket itu misal untuk seminggu gitu, berapa hari kalau nggak salah gitu tuh ada. Iya, karena kan zaman dulu belum kuota juga kan, jadi kayak ada yang paketin, gue suka nelpon, paketin telepon aja. Betul. Kayak gitu gue ya tahu. Awal-awal itu kayaknya zaman mulai transisi dari HP-HP yang zaman itu ya, yang QWERTY mulai ke smartphone lah. Oke. Itu transisinya ada produk itu. Di era itu ada sebutan dry text gak sih? Ada ya. Lu apa misalnya nge-rem match BBM atau SMS yang dia jawabnya cuma Y titik gitu. Dari zaman dulu atau ada. Zaman dulu dry text tuh tandanya Anda tidak menarik gitu Anda. Wajahnya kan kok ke gua sih anjing. Nah, zaman dulu ada kan? Ada. Dry text udah ada ya. Bahasa pendek-pendek mungkin kau dulu bahasanya ya. Lu sebutnya apa ya? Enggak dry text sih, tapi ya itu enggak dry text kan, setahu gua kan kayak gitu. Tapi ada yang kayak gitu-gitu ada. Kalau lu berarti termasuk yang dry text ya, seorang anugerah nih. Gue sih jarang ya dry text ya. Oke. Walaupun lu suka telepon, lu tetap balas seintunya kan? Ya seperlunya, bukan seperlunya ya, sewajarnya aja. Sewajarnya. Oke. Apakah bentuk dry text bentuk seseorang itu tidak tertarik dengan kita? Ya iyalah. Bisa jadi, kemungkinan besar. Bisa jadi. Kemungkinan besar kata gue. Bisa jadi kemungkinan besar lah. Lu lebih seneng gak kalau bilang, ya cewek tuh butuh ngelihat cowok tuh ya apa namanya, lihat nih usahanya, tantangan, lu gimana tanggapan lu tentang begitu? Benar gak sih harus dilihat dulu usahanya kayak gitu dan menantang kayak gitu, gue challenging lu cowok ini deh. Itu balik ke tiap cewek sih kalau kata gue. Oke. Tapi lu setuju maksudnya dengan statement itu cowok tuh harus dikasih challenging kayak gitu? Gimana ngomongnya? Sambil lu ini, gue sambil ini nih. Kalau gue ngutip kata lu ya suka mah ngomong suka aja, sesimpel itu, atau emang gak sesederhana itu apa yang dipikirkan cewek? Nah itu balik lagi tergantung ceweknya sih. Oke. Jadi memang ada tipe yang suka ngasih tantangan. Oke. Ada yang suka sebenarnya lu jadi fansnya aja. Jadi lu di positioning. Gue tahu tuh. Di jadi fans doang gitu. Atau lu di positioning di friendzone doang tuh ada aja sebenarnya kayak gitu. Tahu gue itu.
Cuma yang paling umum gini, kalau kalau emang dari awal dia ada kesan baik sama lu, most likely sih nggak akan ribet. Itu menarik. Itu most likely nggak akan ribet kalau dia dari awal punya kesan baik sama lu ya. Oh, itu menarik. Lu belum nggak perlu sampai level suka deh gitu. Kalau dia kesan baik sama lu gitu, at least dia ngasih chance buat saling kenal dulu gitu. Minimal kayak coba saling kenal lebih jauh dulu, kayak gitu. Kalau lu ada cewek atau mungkin cowok juga sama ngasih challenge gitu, maksudnya gue butuh pembuktian, gue butuh ini. Itu mah kalau kata gue kalau udah sampai di level yang terlalu berlebihan gitu, itu mah kayak harga buang aja sebenarnya. Nggak mau aja bikin dia nggak mau dicap penjahat aja buat dry text kayak atau buat nge-reject lu at the first place gitu. Dia cuma pengen bikin lu mundur teratur aja gitu. Oke. Yang gue rasain sih selama ini kalau emang sebenarnya ada orang ada ketertarikan sama lu, ya sama lawan jenis misalnya atau sesama jenis, bukan berarti sama jenis hubungan homoseksual ya, maksudnya lu kenal orang dan orangnya ini seru nih, orang nih pinter gitu, ini asik nih gitu, biasanya sih nggak akan rumit lah gitu. Itu menarik tuh kan. Oke. Gue sih nggak akan rumit gitu. Jadi kalau kita kelihatan orang yang disuka sama kita, dia nggak akan ngasih banyak perintilan-perintilan yang ribet lah ya. Penting ya. Oke. Walaupun tadi mungkin misalnya kalau dari awal lu menarik nih buat dia, katakan nih konteksnya hubungan lawan jenis ya, dia bakal ngasih chance buat saling kenal. Mungkin ada sedikit gue pengen tahu nih effortnya seperti apa. Cuma nggak akan seribet itu, nggak akan gue kasih lu challenge supaya buat bikin gue jatuh cinta sama lu gitu. Enggak sih harusnya, kalau emang dari awal ada kesan baik ya. Oke. Itu menarik tuh. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Anu kan sudah menikah, lu banyak bertemu lah dengan lawan jenis, maksudnya dengan perempuan, lu ber-PDKT pada saat itu. Filtering penting apa enggak? Penting lah. Penting. Oke. Kenapa anggapannya penting? Kalau gue sebagai katakanlah oke deh, filtering gue nggak mesti harus yang filter banget, yang penting dia dalam artian baik, nyambung. Masalah nggak kalau misalnya kayak gitu? Nggak masalah, maksudnya gini, filtering itu kan tergantung apa ya? Filtering itu tergantung yang lu pengen tuh kayak apa sih sebenarnya. Betul. Nah, itu lu baru nentuin filternya kan. Betul. Nggak masalah kalau kata gue. Oke, nggak masalah ya. Nggak masalah. Tiap orang mah bebas mau nentuin kayak apa juga yang lu mau. Nggak ada yang salah sih sama itu. Wajar-wajar. Maksudnya itu yang satu. Yang kedua gini, misal lu mau filtering yang orangnya soleh, yang orangnya ini boleh, yang orangnya jago ngaji, hafal 30 juz, lu mau pakai itu jadi filter boleh. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Lu pengen orangnya yang seperti apa, yang tinggi, misalnya yang fisiknya seperti ABCDE, monggo aja sih. Nggak masalah. Berarti balik ke pribadi orang tersebut. Iya, filtering itu nggak masalah. Oke, pada akhirnya ada Kak banyak yang masih menjomblo sampai sekarang, terus ada yang mengatakan filtering lu terlalu ketat, lu harus nurunin standar. Bagaimana tanggapan lu? Kalau kata gue, buat yang pertama ya, jangan nurunin standar. Maksud gue, dengerin. Kalau kata gue ya, jangan nurunin standar, karena kalau lu rasa itu baik ya nggak ada masalah sebenarnya. Setuju gue. Itu yang pertama. Terus kalau kata gue yang kedua gini, goalnya apa dulu nih? Oke. Kalau goal lu buat happy pacaran doang mah pakai dating app aja. Kalau kata gue zaman sekarang mah. Oke. Ya kalau buat teman jalan, buat teman ngobrol, pakai dating app. Ya kalau niatnya itu masih oke. Walaupun ada beberapa teman gue yang akhirnya berhasil menikah lewat dating app. Betul. Ada. Terus maksud gue kalau balik tadi masalah lu filternya terlalu ini gitu ya. Di dunia ini kalau menurut gue ya, bukan cuma lu orang yang pengen punya pasangan. Apalagi konteksnya nikah gitu. Yap. Di dunia ini tuh gak cuma lu yang mau nikah. Oke. Ya kan? Di luar sana itu miliaran orang, jutaan orang tuh mau nikah gitu. Kalau menurut gue ya, selama lu niat buat nyari gitu, beneran niat buat nyari, pasti dapat. Pasti dapat kalau kata gue. Dan dalam tanda kutip niat mencari. Caranya banyak ya, tadi sih misal kalau mau pakai dating app bisa, kalau emang ya dating app lu pakai buat sekedar pacaran bisa, mau buat sampai nikah juga bisa. Lu bisa minta dikenalin sama temen lu, dikenalin sama keluarga lu, bisa kan? Oke. Atau bahkan kayak kalau di beberapa masjid, gue tahu di Jakarta, gue rasa di Bandung juga ada. Di Bandung ada masjid yang bisa kayak lu ngedrop CV. Ya, taruhan ngedrop CV, nanti dicari jodohnya tuh bisa. Jadi sebenarnya sih selama lu niat mah ada jalannya gitu. Kalau lu nggak niat ya nggak ada lah, mau diusahain aja enggak. Oke. Kalau tadi gue highlight lagi soal filtering itu, kalau menurut gue ya, nikahilah orang sesuai fetish Anda. Oke. Dan bahkan Kak Anu pun secara sampai Kak Anu umur sekarang nurunin standar tuh malah jangan ya. Jangan lah. Dengerin. Kata gue sih jangan. Kalau emang lu pengennya orang seperti itu ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya ya kalau lu ngerasa hal itu penting buat lu ya
kenapa harus dihilangin gitu. Karena menurut gua kenapa itu jadi bagian approve saat lu bilang jangan nurunin standar, karena kalau kita udah tahu standar kita apa, berarti kita udah kenal sama diri kita. Iya. Dan itu jadi hal yang bagus menurut gua. Tapi maksud gua gini, standarnya itu yang masuk akal ya. Maksud gua jangan lu ngomong gini, maksud gua. Lu nya bukan lu tuh seorang nobody, beneran nobody gitu ya. Lu gaji lu di bawah UMR segala macam. Gue pengen dapat pasangan yang anak CEO gitu. Cik atau mikir gitu maksud gue teh. Anak CEO-nya teh lulusan misalnya Harvard, lulusan Yale gitu, atau lulusan Imperial College, lulusan university gitu. Lu nya pendidikan yang nggak jelas apa ya realistis aja lah bagian yang itu. Tapi maksud gue ya standar tetap harus ada, cuma ya lu nya realistis juga lah gitu maksudnya. Bagian realistis itu penting juga tuh. Ya penting juga. Masukin di sana tuh realistis itu penting. Oke. Kayak tadi gue bilang mungkin kedengarannya jahat ya. Ya tadi misalnya lu gaji UMR, sekolah lu nggak jelas di mana, kerjaan lu nggak jelas. Gue pokoknya cuma mau nikah sama anak CEO gitu. Ya cik atau mikir gitu, anak CEO juga nyari anak CEO lagi gitu pasti. Oke. Mungkin kalau jatuhnya ingin bermimpi nggak jadi masalah mungkin. Iya. Oke. Coba kalau lu mau sampai ini ya realistis aja lah gitu sebenarnya. Ya mungkin ada case yang bisa gitu, tapi berapa dari berapa gitu. Bandingannya jauh banget kayak gitu. Jauh banget. Oke. Orang tuh kan biasa dapat pasangan dari masih teman kuliah. Kita beda teman kuliah, dikenalin orang tua. Biasanya kan kalau gitu kan range-nya kelihatan tuh, posisi misalnya background ekonomi, background pendidikan, background keluarga, biasanya range-nya kelihatan gitu segitu. Ada apa ya istilahnya? Income-nya ada sesuatu yang common tuh apa istilahnya? Sesuatu yang similar, yang mirip lah, yang beririsan antara kalian gitu. Iya. Misalnya lu kuliah di satu kampus A, kampus elit, misal di Amerika lah, Ivy League. Dia anak CEO gitu atau anaknya owner perusahaan apa. Lu misalnya anak beasiswa, tapi kan at least lu sama-sama alumni situ gitu. Iya, betul. Ya kan? Nah, itu yang dimaksud beririsan tadi. Kalau misalnya dia sekolah di mana lu di mana, ya mungkin harus yang beririsan tadi. Pasti itu yang realistis ya. Maksudnya dunia ini kan bekerja berdasarkan kurva normal ya. Iya, betul. Ya itu yang kasus yang kemungkinan besar terjadi gitu sebenarnya. Punya standar boleh, realistis boleh. Harus realistis. Iya, harus realistis bahkan kayak gitu. Berarti nggak bisa kayak di anime kan suka misalnya waifu. Ya nggak apa-apa lu menikahi wanita yang tipenya kayak waifu lu tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini menarik nih. Nggak apa-apa. Menikah seperti waifunya. Kayak gitu. Tapi kalau pengen menikah sama anime emang nggak bisa. Santai mas. Jangan sih. Hey, wibu-wibu. Saya juga wibu sih, cuma saya nggak nikahin anime. Dia udah terbukti nggak hebat. Kayak gitu. Maksudnya untuk mirip waifu gue misalnya Kaoru kayak gitu dari Samurai X, terus ada yang mirip kayak Kaoru. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nikahilah laki atau perempuan sesuai fetis Anda. Ya itu bagus. So, kata gue paling aman nih. Paling aman udah. Oke. Nah lalu kita balik nih ke belakang dengan lu yang di era itu. Zaman nggak kan tadi kan lu bilang teleponan terus SMS-an, tapi juga ada nggak pattern yang di zaman lu tuh dijodohkan? Banyak nggak pada saat itu? Ada aja sih. Ada aja. Ini tadi gue baru chattingan di grup teman-teman SMP gue. Bilang aing akhirnya dijodohkan ku indung cenah. Oh iya. Ada yang teman gue dijodohin ada. Ada juga temen gue tuh baru chat di grup SMP dia cerita. Ketika dijodohkan itu chance jadinya pasti tinggi gak sih kan? Ya balik lagi kan dijodohin kan lu kenalan dulu, jalan dulu cocok apa enggak. Tetep ya maksudnya walaupun dijodohin lu juga menyarankan ya harus jalan dulu, jangan langsung plak ditelan. Ya kalau lu mau jalan mau apa istilahnya taruh ya biar kenal. Oke. Ya, masa lu dikenalin hari ini besok kawin? Lah banyak bre. Lah banyak dalam artian yang udah merasa udah injury tapi udahlah gue terima aja. Ya boleh aja sih ya, cuma kayak gue gak kebayang sih hidup kayak gitu. Iya karena menurut gue nikah sekali dan itu sama orang seumur hidup bre. Ini juga agak beda sih gimana gue ngomongnya. Nah ini menarik nih, kenapa bisa gitu? Karena nikah sekali seumur hidup tuh itu sih tergantung pakai standar apa ya. Maksudnya? Di Islam jatah lu 4 kan? Ya kan gak sekali, lu bisa 4 kali. Ini gue ngomong realistis aja. Iya oke. Ya kan? Bisa 4 ya. Iya. Masalah lu mau 4 apa enggak, it's your call lah. Oke. Ya kan? Yang sekali seumur hidup, setahu gue sih yang kayak gitu kayaknya Kristen sih yang gitu ya. Oh iya. Iya, Kristen tuh lu bahkan nggak boleh cerai. Di Kristen? Gue ya, correct me if I'm wrong. Iya, di Katolik, Protestan, setahu gue tuh nggak boleh cerai. Jadi kalau ada yang bilang nikah sekali seumur hidup ya itu pakai standar apa dulu nih? Gitu. Oke.
Ya tapi maksudnya lu nggak mau, ya maksudnya dengan statement tadi gue bilang, ya jangan sampai bercerai, jangan sampai jadi menyesal, iya dong, iya betul, dong, betul. kayak gitu. Ya lu bener-bener harus menemukan seseorang yang bukan nyebutnya tepat atau perfect ya. Menurut gue nggak ada pasangan yang perfect, semua saling ngelengkapin kan. Cuman setidaknya jangan sampai lu salah memilih orang dan lu mati di pernikahan itu. Menurut gue jadi sayang sih. Iya, jangan Iya kan? lu salah milih orang yang akhirnya lu sesali karena lu pilih dia gitu. Masa lu udah milih terus lu nyesel kan Nah, kocak. kocak gitu, kocak. Banyak tapi yang begitu juga. Ya kocak, Kocak mas, kocak mbak, kayak gitu. kocak. Oke, perjodohan pada saat itu ada-ada aja. Ada-ada aja, teman gua ada tuh. Tadi gua juga baru tahu. Oh, Dia dijodohin teman gua ngeband waktu SMP. anjing gokil ya. Iya, dia ternyata dijodohin. Jadi dia awalnya terjebak dengan cici-cici SCBD. Nge-backstreet dari keluarganya. Iya. Pas dia lagi ngedate di Sensi, Heeh. ketahuan sama tantenya. Tamat. Wah, Udah dijodohin akhirnya. Jadi sih. seandainya kita berangan-angan, jawab cepat. Lu termasuk yang mau dijodohin nggak? Atau lu harus milih sendiri? Gue sih tipe yang nggak menutup kemungkinan sebenarnya. Nggak nutup kemungkinan kalau lu dijodohin juga pada Ya saat itu. kalau cocok ya lanjut aja, kalau enggak ya nggak apa-apa. Bukan yang sakap, enggak lah, gue punya pilihan. Ya peluang mah bisa datang dari mana aja nggak sih? Iya sih. Iya kan? Iya. Lu ngelamar kerja kan nggak mesti selalu liat job street. Ya cuman Siapa kan tahu ada yang nawarin kerjaan. itu ada yang benar. sedang- iya Cuman kan? kan maksudnya dijodohin tuh ibarat kata kayak orang tua tuh wajib ya nak sama ini. Nah itu Kalau maksud sampai gua orang dijodohin tuanya tuh. bilang wajib, orang tua lu problematik kalau kata gue. Oh ini bagus nih. Mas ini. Kalau sampai ngomongnya wajib ya, lah yang wajib mah sholat. Masya Allah, bener lagi. Bener kan? Iya bener. Ini wajib nggak? Tergantung kondisi orangnya. Kalau itu. Ada yang Karena wajib, ada yang enggak. ketika wajib menyempurnakan agama. Tapi bisa jadi nggak wajib juga. Ada hukumnya itu, googling aja. Nah, Bahaya. maksud gue gini, ketika orang tua lu bilang oh wajib nikah nama ini, orang tua lu yang problematik berarti. Kan maksudnya lu yang mau ngejalanin kan? Kenapa jadi orang tua lu yang wajib-wajibin? Dan terus kalau ada apa-apa lu nya nggak serak, nggak cocok, emang orang tua lu mau tanggung jawab? Lantas dibalikin lagi, kadang kita sudah memilih apa yang kita pilih, tapi orang tua tidak setuju dengan pilihan itu. Gimana kak? Apakah kita, nah lu yang sekarang udah jadi orang tua, apakah kita harus putus dengan pasangan kita atau yaudah ikut orang tua? Karena kan sebelum lu jawab, karena sebaik-baiknya adalah katanya ya nurut sama orang tua katanya. Bagaimana kata Gue kapan? gini, itu case by case. Case by case lagi. Case by case. Maksud gue gini, kalau misalnya nih, gimana ya? Kasus ekstrimnya misalnya pasangannya beda agama, pacar beda agama. Paham gua. Oke. Kalau akhirnya sampai orang tua lu menentang karena urusan yang sifatnya teologis gitu. Ya. Karena pada dasarnya cek deh di agama mana, setahu gua nggak ada di agama yang sebenarnya membolehkan secara prinsipil nikah beda keyakinan tuh, setahu gua nggak ada. Setahu gua agama manapun ya. Setahu gua ya. Iya. Kalau ada ya correct me if I'm wrong, cuma secara umum sih kayaknya nggak ada deh. Berarti gua udah nggak ada kesempatan yang bernadia nih. Kok lu langsung males gitu jawabnya, anjing lagi ngomong sih. Oke, terus itu. Oke, kayak gitu akhirnya orang tua lu nggak bisa terima, gua rasa wajar. Atau misalnya pasangannya ini apa ya, kriminal gitu, penjahat atau apa yang udah terbukti gitu, ya wajar kalau orang tua lu nggak setuju gitu. Kalau alasannya cuma gara-gara dia mah Jawa gitu misalnya, nggak ada orang yang milih bisa jadi orang Jawa gitu loh, maksud gua tuh dia mah Sunda gitu. Nggak ada orang yang milih lahir jadi orang Sunda gitu. Ya case by case gitu. Cuma maksud gua gini, ketika kasusnya itu adalah, menurut gue ya, kasusnya adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang sifatnya prinsipil ya, kayak masalah keyakinan atau masalah ya tadi dia kriminal apa bukan gitu. Permasalahannya ya karena dia bukan darah biru gitu. Konyol alasannya kayak gitu ya. Orang tua ngelarang hal kayak gitu tuh, menurut gue ya, kalau lu konteksnya udah manusia dewasa yang udah bisa nyari makan sendiri, ya lu reasoning lah sama orang tua lu, ngomong gitu. Ngomong lah gitu maksudnya. Ya kalau lu nggak bisa ngeyakinin orang tua lu juga, gue rasa ya lu nya juga aneh gitu, orang tua lu juga aneh gitu. Kalau orang tua nggak setuju, apa dulu nih nggak setujunya gitu. Kalau emang masalah yang prinsipil oke lah. Karena kan di sana kita bisa diskusi ya, anak tuh bisa untuk mendebat atau ya, apa. menyampaikan masalahnya menyampaikan apa. Ya. Maksudnya gini, kayak lu sekarang, lu udah kerja, udah punya penghasilan sendiri, sadar nggak sadar orang tua tuh dalam posisi sebenarnya nggak bisa ngelarang lu. Sadar nggak? Bener. Kan karena dia udah nggak punya kendali finansial sama lu, itu kendali paling gampang lah orang tua lu. Bener. Ya kan, akhirnya kenapa lu nurutin orang tua dan ngederingin orang tua lu tuh sebenarnya bukan karena apa-apa, karena lu sebenarnya respect, hormat, sayang sama orang tua lu kan, bukan karena ada faktor lain kan. Betul. Mungkin kalau waktu kuliah lu ngedengerin orang tua lu selain karena tadi ya, selain karena hormat dan segala macam, ya karena kalau lu macam-macam uang bulanan lu nggak dikirim,
Di stop tuh. Di stop, lu bisa ada opsi itu kan, kuliah lu nggak dibayar segala macam, opsi itu bisa aja terjadi gitu. Tapi ketika lu kerja, orang tua gue rasa udah nggak dalam posisi bisa ngelarang lu lagi gitu. Itu benar, itu relate ya, kayak kan? Kayak lebaran ditanya lu ngerokok gak, kan gue nggak ngerokok nih, gue nggak pernah ngerokok kayak gitu. Nggak pernah ngerokok mah kayak gitu. Ya sebenarnya sih nggak masalah karena kamu udah kerja juga kayak gitu. Gue bilang ya enggak sih mah, ya kebetulan diajarin sama mama bapak nggak ngerokok, ya udah gue nggak ngerokok, dan gue karena sayang aja sih, benar-benar bukan. Iya, karena itu kan mereka tadi kalau misalnya lu udah seorang pria dewasa, wanita dewasa yang mau nikah dan alasannya nggak prinsipil lah, gara-gara apalah gitu yang sebenarnya kayaknya nggak reasonable, ya lu reasoning lah orang tua lu sampein gitu masalahnya apa segala macam. Iya. Kalau versi ekstrimnya sih, yang gue tahu di Islam tuh bahkan laki-laki tuh bisa nikah, ya datang nikah hijab kabul sendiri bisa sebenarnya laki-laki. Jadi bawa orang tua tuh sebenarnya lebih karena ya tradisi, lebih karena ya wajarnya gitu ya. Tapi mannernya lah ya. Ya mannernya gitu. Secara ekstrim, lu datang sama orang tua kalau laki-laki bisa sebenarnya. Kalau perempuan harus ada wali ya. Perempuan wajib harus ada wali. Kalau laki-laki bisa datang aja kayak pengembara datang. Anjay. Iya, datang hijab kabul cabut bisa sebenarnya. Kalau lu mau versi ekstrim ya. Iya. Cuma kalau orang tua yang bener ya harusnya bisa dengerin reason dulu lah gitu. Berarti kalau misalnya gue tanya lebih detail lagi, berarti pada akhirnya orang tua nggak setuju tapi si anak berpikir bahwa ini adalah hidup gue, dia tetap memilih pasangannya, masalah nggak jawaban lu atau gimana Pak? Ya tadi balik lagi, mas kasusnya apa nih, orang tua ngelarangnya apa nih? Ya katakanlah kasusnya sebenarnya nggak ada masalah yang kayak gimana, orang tuanya nggak suka karena misal wajah atau apa kayak gitu. Terus si cowok atau si cewek ya emang udah struck aja sama pasangan ini. Ya kalau itu lu ngerasa lu bisa bertanggung jawab sama hidup lu, kalau menurut gue ya jalanin aja. Gue udah bener-bener kata-kata itu, bertanggung jawab atas hidup lu. Iya, kalau lu bisa ngerasa bertanggung jawab, jalanin aja. Selama itu nggak ngelanggar masalah agama dan segala macam ya. Ya selama lu bisa bertanggung jawab dan nerima konsekuensinya, ya jalanin aja lah. Oke. Mau gimana lagi kan? Oke. PDKT Gen Z dan milenial kita udah jabarin panjang banget dari masalah perjodohan, telepon, SMS. Pada saat itu berarti lu tidak bermain dating? Belum ada. Bahkan di era lu kayak nggak ada kayak dating app itu tuh kayaknya baru mulai ada tuh 2013, 2014 gitu deh. Kencan buta nggak sih? Itu mah offline ya? Kalau zaman dulu tuh kencan buta tuh iya offline itu. Itu offline ya? Iya benar. Kalau dating app tuh kayak baru 2013, 2014 deh, zaman-zaman Tinder. Kayak zaman-zaman itu lah mulai masuk Indonesia ya. Baru itulah kayaknya, itu mah milenial kolot kayaknya yang milenial yang bukan yang kolot sih, milenial yang masih melek, bukan milenial yang akhir-akhir lah, yang kelahiran 95, 96 itu mungkin yang itu masih pakai tuh kayaknya. Oke. Tapi lu tipe yang gak masalah juga kan orang dapat dari chance opportunity manapun? Gak masalah, kayak gitu. Bisa datang mah dari mana aja, gak masalah itu mah. Oke. Apalagi kak? Apalagi yang pengen lu, kayak banyak yang pengen lu tanya gitu. Gue malas jawabnya sudah. Kalau masalah Adi, makanya kita perlu satu podcast khusus nih. Ini ya, emang harus ada segmen tertentu ini juga. Udah 30 menit anjing. Satu tema PDKT doang coba. Kayak gitu. Tapi kalau gue sih pengen banget dijodohin juga. Tapi ya gue malas dijodohin, anjing mau dijodohin sama lu, gak mau gue. Kenapa gak mau? Yang udah. Bintang Kalista. PDKT dengan bintang Kalista. Epic gitu ya. Anjir itu hal-hal absurd kayaknya kalau dibikin buku tuh goblok sih. PDKT gue selalu absurd banget anjir. Tapi apa yang menurut lu PDKT selalu gagal? Orang nih PDKT gagal mulu. Menurut lu apa? Sebelum gue jabarin apa? Orang karena PDKT gagal? Iya. Apa ya? Kalau menurut gue sih lu nggak, paling basic menurut gue ya. Paling basic. Lu nggak mengenal potensi lu sebenarnya apa? Wih keren banget jawabannya anjing. Kata gue sih itu, lu gak kenal potensi lu apa kalau kata gue. Maksud gue kan tiap orang tuh ada yang memang potensinya ganteng ya. Iya. Tapi tolol gitu. Ya ada. Manfaatnya kan kegantengan Anda gitu maksudnya. Terus kalau misalnya lu tipe yang nggak ganteng tapi mungkin lu tipe kayak lu yang enak diajak ngobrol, ya manfaatin gitu. Kita bahas di bagian part ini nih. Kak, gue kadang suka sebel dengan kata-kata oke lah. Udah banyak sih, maksudnya bukan kata gue. Proof orang bilang gue enak diajak ngobrol, baik cewek dan maupun cowok. Tapi kadang tuh jadi kayak bumerang bagi gue. Nah, betul. Setuju gue. Bener gak? Betul. Gue ngerasa kayak terlalu asik
diajak ngobrol, cewek tuh menganggapnya kayaknya kamu cocoknya jadi teman cerita. Terus kayak gimana, Cok? Kalau masalah itu tuh agak susah sih itu gue jelasinnya gimana. Tapi lu ngerti kan maksud gue perasaan kayak lu pasti banyak teman-teman yang jago ngobrol tuh bentuknya tuh di sana jadi badut, jadi ya udah cocoknya jadi temen aja tuh. Gue ngerti bagian yang itu. Itu tuh agak susah. Jadi gimana ya? Lu tahu gue jadi cool aja 5 menit gak bisa aja. Maksud gue gini. Ini gue pernah ngobrol ini dulu tuh. Jadi ini dari hasil obrolan gue kesimpulannya adalah Nih menarik nih udah ada kesimpulan. Cewek ini ya. Yeah. Kalau konteksnya cowok nih ya. Karena gue cowok ya, gue straight, jadi gue nggak ada pengalaman sama sesama jenis. Jadi ini kalau di konteks cewek itu punya zona-zona gitu loh. Zona-zona. Punya zona-zona. Jadi lu dianggap orang asing. Yap. Temen lu, sahabat lu. Oh mungkin kalau bahasa marketing ring 1, ring 2. Nah, ring 1, ring 2 sampai adalah orang yang ya itu pasangan lu ya. Itu yang ring paling dekat gitu. Kalau konteksnya hubungan sama beda-beda lawan jenis gitu. Yeah. Nah, ketika lu bisa enak diajak ngobrol, lu bisa pindah zonanya lebih cepet nih. Sebenarnya. Tapi ini sama kayak lu bawa motor nih. Lu harus bisa balancing tuh. Jangan sampai lu masuk zona pertemanan, itu yang jadi masalah. Nah, balancing itu susah banget nemunya. Nah, itu susah. Gue kalau gue suruh jelasin juga gue nggak paham sebenarnya. Itu feelingan aja. Jadi lu tetap harus seru, tapi jangan sampai dianggap temen gitu. Itu agak susah sih itu. Iya. Terakhir coba baca buku, coba Mas main tarik ulur. Bener diulur gua. Diulur. Anjing emang. Emang gitu, itu agak menurut gua tuh agak tricky sih. Susah kan memang. Emang katanya orang diajak ngobrol public speaking bagus tuh jadi nilai value sangat bagus. Kalau gua boleh bilang ya, ini bagus banget sih menurut gua. Ini dapat dari Soru tuh kan, Soru. Wih, tahu gua, Abang Soru. Bang Soru ya. Iya, shout out Bang Soru. Nah, Bang Soru. Jadi suatu hari tuh di mobil gua di depan sama Taro tuh kan, Taro. 3 tuh di mobil. 3 gue taruh belakang Soru. Lagi nyupir tuh kita jalan di Bandung. Gue baru beres dari lapangan, dari kita berjalan di Bandung random. Itu ini apa dead air aja gitu. Kita di mobil nggak ada yang ngomong gitu tiba-tiba. Cuma jalan, ngukur jalan gitu. Tiba-tiba Soru bilang, kayaknya gue tahu sebenarnya ini gimana caranya katanya. Hah, apaan gitu. Dia ngebuka pertanyaan nih dengan ke Taro nih. Cup, kita manggil Taro tuh Cup. Maneh tahu nggak kenapa cewek itu suka nonton drama Korea? Dan sebelum itu konteks Taro tuh cewek kan? Cewek. Taro tuh cewek. Kita manggilnya Taro. Tuh Cup, lu tahu nggak kenapa cewek suka nonton drama Korea? Apa? Emang kenapa katanya? Drama Korea kan isinya ada percintaan romantis, katanya kan, ada pengkhianatan, misalnya ada calon ibu mertua jahat, terus ada macam-macam. Jadi tuh lu sadar nggak itu sebenarnya apa? Itu tuh sebenarnya bikin emosi lu naik turun kayak jet coaster. Kata Suruh gitu. Jadi sebenarnya universal equation-nya itu adalah gimana caranya lu bisa bikin si cewek ini tuh yaitu merasakan jet coaster emosi. Jadi kalau gue bandingin ya, jadi posisi waktu itu gue udah punya pacar, jadi gue nggak bisa praktek ya. Posisi gue nggak bisa praktek. Coba kalau gue elaborate dari argumennya Soru, dan ini khusus buat Soru ya, itu teman saya yang selalu bisa dapat pasangan cakep, nggak paham gue itu. Respect Soru. Jadi dengan cara lu enak diajak ngobrol, lu pede gitu, tapi lu tetap harus bisa ngasih naik turun emosi. Soalnya kalau lu asik mulu, ya bener lu jadi temen lama-lama. Rada susah tuh. Nah itu, ternyata itu kayak kalau menurut teorinya Soru ya, gitu. Itu gue lumayan setuju sih sama itu. Jadi selain lu harus asik, lu pede, lu tahu harus mau ngapain, lu tahu potensi lu apa ya. Inilah. Berarti dalam artian kayak bikin roller coaster tuh kadang lu asik, kadang lu juga mungkin jutek mungkin sih. Ya nggak mesti jutek sih, kadang lu asik, mungkin lu harus kadang bercanda agak cringe mungkin. Atau kadang lu harus lucu, kadang lu harus juga jadi orang yang bisa diajak ngobrol serius. Misterius masuk nggak? Ya mungkin boleh sekali ya. Jadi maksudnya kok cowok kayak nano gini nih? Iya mungkin itu sih ya, lebih ke situ. Jadi nggak bisa spesifik kayak ya lu ngebadut selamanya sepanjang durasi lu kata dia lu ngebadut terus jadi badut beneran di. Jadi lu nggak selama harus ngebadut, lu kali-kali harus jadi macan Asia. Gitu. Kapan-kapan lu harus jadi meong gitu. Menarik. Kapan mungkin harus lebih apa istilahnya? Mungkin harus lebih sedikit. Meskipun lu bukan tipikal orang yang bisa apa istilahnya?
bisa clingy apa manja kali ya. Ya mungkin lu sedikit menunjukkan sisi vulnerable lu lah, sisi-sisi lu yang lebih lemah gitu. Jadi nggak selalu konstan asik terus gitu. Tapi kalau lu sendiri lu gimana Kak? Apanya? Cara maksudnya pada saat itu lu PDKT-nya menjadi beda kah atau jadi diri sendiri? Diri sendiri aja, gua mah gini aja. Gini aja udah. Anjing, gua mah gini aja. So banyak juga yang mengatakan ini sumber buaya-buaya Unpas. Buaya-buaya Bandung lah teman-teman gue. Kadang tuh gue selalu dibilangin, lu tuh jangan jadi diri lu sendiri lu harus bikin beda. Lu harus misterius lah, harus cool lah. Sedangkan gue boro-boro cool anjing 2 menit aja udah ngebacot lagi. Capek nggak lu jadi orang lain? Capek lah. Iya, ngapain? Tapi kadang perempuan suka disuguhkan yang berbeda Kak. Ya maksud gue tadi lu tetap asik tapi lu tetap bisa yang tadi mungkin itu. ya, mungkin. Lu bikin kalau teorinya Sauron tadi ya, Gokil. Universal equation-nya itu jadi bikin, dan itu taruh sebagai cewek approve itu. Oh iya, Approve. taruh approve tuh. Approve itu. Gila ya obrolan Dead Air di anak itu. Tiga-tiga anak ITB kan? Iya, Universal apa tadi namanya? Universal equation, persamaan universal itu. Anjing banget kasur. Gitu. Jadi kayak gitu tuh maksudnya. Setelah gue pikir bener juga gitu maksudnya. Jadi kalau lu nya konstan asik terus jangan ngobrol kan lama-lama jadi teman, bener sih. Terus ya bisa tadi gitu maksudnya, kadang lu bisa nunjukin sisi lu yang lemah, kadang lu mungkin harus bisa ngelit dia, kadang apa kayak lu kadang emang harus ngelucu, kadang enggak. Kadang kami badut ini sadarnya tuh pas udah masuk di ring temen, mau cabut lagi, kayak gua harus cabut udah bahaya, susah. Lu cabut lu nggak bisa upgrade juga masalahnya. Gitu. Kayak gitu. Oke. Kayak gitu sih kalau kata gue ya. Terus begonya kita tuh kayak kita udah gak ngechatin terus dirayu dikit, Balik lagi tolol emang badut itu. tolol badut. Ini badut nih sopan kita. Gue nggak ngata-ngatain tuh keset aja sebenarnya. Waduh, ban serep lah keluar tuh. Serep keset ya kan. Kayak gitu. Wah, anjir. Ada nggak temen lu yang cerita PDKT pada saat itu yang seru? Siapa gitu mungkin? Siapa yang seru? Cerita-cerita gitu nggak, PDKT-nya absurd mungkin? Itu ada sih kayak gua sih yang absurd. Yang absurd lu sih. Yang lain sih kayaknya normal temen. Yang absurd kayaknya lu dah. Adi tuh pernah PDKT jalan sama cewek, HP-nya belakangnya stiker Melody JKT48 anjing. Gila absurd banget itu anjir kata gua. Itu rumus dari mana? Lu jalan sama cewek stikernya idol anjing, wota. Stop sampai situ. Oke. Si anjing, si Kanu ini, terus gue bilang kayak kan dia udah ngasih tahu itu kan. Terus dengan lantang, dengan cara sadar si Adiana ini, oh iya, mungkin PDKT gue gagal karena stiker itu. Gue lepas stikernya. Terus gue ketemu dia lagi. Dia nanya kayak gitu, stikernya dilepas, lu gagal gak? Berhasil gak? Masih gagal. Emang elunya anjing. Gue kira gue ngelepas stiker tuh berhasil. Ternyata gue dapat konklusi bahwa kalau emang cewek itu tertarik, mau stiker itu ada, itu sih aman-aman aja. Betul. Terus selama ini gue ngapain? Bener sih, istri gue tuh tahu kok pas gue deket sama dia, gue tuh wota, istri gue tahu. Iya, karena dia tertarik kan sama lu. Ya ada ketertarikan. Ada ketertarikan, dia mau kenal lu lebih jauh. Iya, tahu kok dia. Terus kenapa lu jahat ngomong kayak gitu? Kalau gitu Melody itu gak akan gue cabut anjing. Ngapain gue? Ya kan biar seru aja kan biar ada cerita gitu. Astaga. Di HP ini beda sih, Gue yang itu yang smart. Iya kayak gitu. Smartphone itu apa? Gue lupa, smartphone kayak gitu. Smartphone ya. Gue lupa lah, pokoknya Xiaomi atau apa kayak gitu. Gue taruh di situ, terus dengan lantangnya gue ngomong di kosan, bener abang gue ya, emang gue harus lepas nih stiker-stiker Jakarta biar gue berhasil PDKT. Padahal anjing, emang ceweknya nggak tertarik dan emang nggak berhasil. Dan dia ketawa-tawa anjing di meeting, tolol. Dan sekarang tetap gue tetap menjadi wibu, tetap ada Luffy dan gue gak akan lepas udah. Luffy nggak bisa, itu Melody. Enggak, pokoknya apapun itu gue tetap jadi diri gue, cuman emang masih Amsyong aja anjir. Itu lucu banget anjing, semua orang ketawa di meeting itu anjir. Iya. Dan gue sadar, maksudnya mau lu naruh apa di HP, lu di jidat tuh kalau emang dia tertarik ya. Tertarik aja, ngasih chance lah segala. Ya seenggaknya, ya setidaknya kalau udah pacaran mungkin akan ngomong cabut lah main udah. Iya kan, pasti kan ceweknya juga begitu. Tapi gue gak sampai jadian, goblok, gue keburu kesel sama lu aja. Astagfirullah, goblok banget. Kisah-kisah absurd aja. Apalagi ya, di mobil sama lu minjem kamera tuh,
Gue udah nganterin lagi. Udah nganterin. Beli pizza, beli bunga. beli bunga ya? Iya beli bunga juga. Beli bunga di Wastu Kencana. Bre teman-teman podcast ya. Beliau tuh sebenarnya banyak banget udah ngasih gue kebaikan, bahkan PDKT juga disupport sama dia. Masih membantu aja. Tapi gagal. Gitu. Dan udah dikasih kamera gak bilang makasih, udah baik dari Thailand lagi aja. Itu anjing. Itu malam-malam kita beli pizza, terus ke Wastu Kencana beli bunga, nganterin kamera. Gimana, Di? Gak bilang makasih. Sudah, gue tahu mau bilang aja. Sampai batuk gue anjir. Gokil ya. Badut itu beneran itu. Itu badut. Itu definisi badut tuh yang gua cerita tuh. Kayaknya itu sih, Di. Kayaknya lu butuh ngasih fluktuasi emosi tuh kayak, Di. Itu kayak lu butuh ngasih fluktuasi emosi kayaknya. Terus lu tau gak? Ini cerita nih, ini sambil gua lihat dulu masih aktif gak? Tadi kan gua teman-teman gua kan gua sebelum ke anu gua makan dulu lah. Kayak gitu di warung Pak Ubed, terus gua nawarin ketan gitu sama Kanu. Jadi pas gua nyampe tuh, ya biasa kan gua saliman sama owner apa-apa kan kayak gitu. Ada Pak Edi, anaknya Pak Ubed. Kan gue parkir, Pak Edi. Terus tau gak, yang di belakangnya Pak Edi dada juga. Anjing gue bilang. Tapi gue gak karena gelap kan, dia kan kuning gitu lampunya. Gue gak tahu itu siapa. Jurik. Enggak, ini bener manusia. Bener manusia. Kayak gitu. Bener manusia. Terus gue beres makan, dia nyamperin gue. Ini gak apa-apa gue sebut nama, nanti gue sensor, gak apa-apa. Oh, lagi duduk di sini dia? Dia lagi di Pak Ubed. Oh, iya. Pak Ubed sama suaminya. Dia udah nikah tuh. Oh iya. Dia udah nikah, kayak gitu kan. Hampir jemput kampusnya lagi aja. Gak apa-apa, ini kan sensor juga dalam iya. itu. Terus yang bikin gue kesel, dari sekian banyak orang, kenapa gue ketemu dia, itu tuh termasuk yang kalau kita ngomongin badut, curhatnya tuh up and down tuh sama gue, Kak. Gue udah ini kamera, gue udah ngomong sampai berbusa. Jangan sama dia, jangan sama ini, sama itu. Jadian balikan. Balikan dia. Gue kenal lu berapa tahun, Di? Sampai 15 tahun kayak kenal lu. Sempat teleponan kan sama lu kan? Sempat. Iya, sempat kita konsultasi tentang bagaimana asmara. Gue di perpustakaan. Terus dia nangis, gue. Iya. Gitu. Jangan nangis. Dia toksik cerita ke gue. Emang bener waktu itu seiring berjalan waktu nggak sama dia, tapi ujung-ujungnya balikan lagi. Gue kenal lu berapa sih? 2014, 12 tahun ya? Lu masa gak capek 12 tahun jadi ban serep mulu? Jujur gue, sebenernya gue gak mau podcast hari ini sama lu. Di Pak Ubed tuh hari gue udah buruk banget anjing. Sumpah Kanu, parah banget, itu parah banget. Gitu tuh, ini tuh sampai ada percakapan sama dia. Percakapan sama dia tuh, dia ngundang gue di nikahan, kayak gitu di WhatsApp. Datangnya di, gue bilang, lu datang nikahannya? Enggak, ya ngapain kurang kerjaan? Diundang. Kayak gitu. Terus gue tanya kan, lu sama dia balikan? Gue make sure ke kampus temen dia. Iya di bener sama dia. Bre, bukannya itu drama banget di kampus sih, problem pokoknya masalah mulu mereka berdua tuh. Teman-teman lu tahu? Dia tahu masalah mulu si cowok itu sama dia. Ya curhatnya ke gue si badut ini. Lu badutnya? Ya gue ini kayak gitu kan. Pada saat itu kan emang gue gak deketin. Cuman gue udah narik undur diri. Udah gagal. Karena gagal dan dia nggak mau sama gue, ya udah narik undur diri tuh. Karena kebetulan kita sama-sama jurusan yang sama, yang namanya si badut nih di chat, Heidi gimana kabar aja? Gue baik. Kayak seakan-akan kayak dikasih cinta. Padahal dia lagi kesepian aja itu, Di. Itu Kak. Dia kesepian aja itu. Dan berlangsung sampai kita S2 masih chattingan. Lu pernah nanya sama dia nggak, Di? Apa? Maksud gue kayak gini, lu mau sama gue nggak? Kalau enggak ya udah, nggak usah dilanjut lagi. Lu pernah nge-challenge dia gitu nggak? Pernah. Terus dia bilangnya apa? Dia jawab gini, kamu cowok baik, aku seneng sama kamu, tapi aku masih belum beres sama yang masa lalu. Kayak gitu. Jadi sebelum dia nikah sekarang tuh, dia juga gue jodohin sama temen gue anak Unpas. Ngapain lu jodohin? Anda badut? Kan badut kan selalu baik, kasih opportunity yang lain. Tapi
Kayak gitu, terus dijodohin kan karena dia S2 gue ngerasa emang si cewek ini kan pinter. Jodohin sama teman gue yang pinter juga. Terus dia bilang, gue gak sanggup di tiap hari ngomongin teori buku, kan dia gak suka sama cowok yang langsung ngomongin teori. Balik lagi ke gue, curhat ke gue, kita ke perpustakaan, kita S2 ngerjain bareng gitu dia, kayak gitu kan. Nah itu lanjut cerita, dia ngasih undangan teman-teman ke gue. Terus gue tanya, Kak, lu sama dia? Terus cuman hehehe. Terus gue jawab, bro, lu kan tahu lu curhatnya kayak gimana. Maafin di, udah gondok tuh gue. Serius? Lu udah yakin? Ya udah gini udah nikah kan? Udah undangan kan? Ya udah lamaran kan itu. Udah lamaran. Lu yakin? Hei iya di dateng ya. Disensor sekalian. Terus gue bilang, gila lu curhatnya sama gue sampai meledak di chat gitu. Gue ceritain gitu kan. Dia cuman bilang, tahu dia namanya jodoh. Kontrol. Ayo kan anjing. Enggak sih, kalau kata gue itu mah bukan masalah jodoh nggak jodoh sih kalau kata gue ya. Nah tapi sebelum lu masuk jodoh nggak jodoh, emang jawabannya setiap orang tuh emang lebih demen sama masa lalu atau gimana sih sebenarnya? Atau emang chance itu tuh karena memorinya masih ada, kemungkinan dia lebih orang lama pasti menang tuh lebih gede atau gimana sih sebenarnya, Kak? Atau emang jawabannya ya emang bajingan aja belum move on atau apa? Kalau kata gue pertama ya, kalau masalah jodoh nggak jodoh sih itu tuh jawaban paling aman sebenarnya, karena lu memasukkan faktor quote menit 40 sampai 51 banyak sensor ya diinget ya. Terus itu tuh kalau lu memasukkan faktor quote unquote faktor Tuhan gitu di situ, faktor takdir di situ lah. Itu jawaban paling aman sebenarnya. Walaupun gue ngerasa kalau mau ngomong jodoh nggak jodoh gitu ya, contoh paling ekstrimnya lu tuh selalu bisa milih buat nggak datang ijab kabul gitu. Ya kan? Ya kan? Itu pun pilihan lu. At the last moment gitu. Lu selalu bisa nggak datang pemberkatan gitu kalau buat teman-teman Kristen ya. Atau lu nggak datang ijab kabul pun bisa gitu. Terus kalau lu nggak datang ijab kabul, lu mau bilang jodoh nggak jodoh gitu, itu pun pilihan lu aja gitu sebenarnya. Itu versi paling ekstrimnya ya. Lu selalu bisa milih untuk itu gitu. Terus pun kalau mau ditarik lebih ekstrim lagi nih, ini ya pendapat gue ya, mungkin banyak orang nggak setuju juga. Kalau ngomong jodoh nggak jodoh itu mah ya kata balik tadi gue bilang, itu kan jawaban paling aman aja. Misal lu udah nikah dan lu memilih selingkuh gitu, terus mau bilang jodohnya udah selesai gitu, atau lu jodoh sama yang mana gitu misalnya, kalau konsep udah nikah lu mah memilih untuk selingkuh gitu. Terus lu mau membawa faktor jodoh gitu ke situ gitu. Ya lu mah lontong aja kalau kayak gitu kalau kata gue. Berarti perasaan lu apa tadi sebelum bahas jodoh? Nah, kalau sama orang lama ya? Orang lama tuh kenapa? Bahkan sampai di FYP maksudnya di internet, di media sosial, orang lama tuh pasti menang. Kalau kata gue sih ya gini, ada sesuatu yang nggak bisa apa ya, lu berdamai sama diri lu kalau kayak gitu caranya. Sebenarnya tergantung case by case lagi sih. Maksudnya gini, mungkin lu orang lamanya akhirnya dulu mungkin dia di posisi masih belum siap gitu. Lu masih cinta sama dia belum siap, terus putus, terus dia waktu posisi siap balik sama lu. Nah lu nya juga nggak dalam posisi yang udah move on, ya balik lah. Ya kan, jadi pasti faktornya itu nggak single lah faktornya, nggak single factor gitu. Bisa jadi kalau misalnya kenapa orang lama kayak gitu, kalau gue pribadi ngelihatnya sih karena ada sesuatu yang nggak selesai di diri lu gitu sama orang ini, yang akhirnya bikin lu akuin aja lu pasti penasaran gitu. Akuin aja gitu, lu pasti sebenarnya penasaran dan ingin itu gitu sebenarnya. Akui aja gitu sebenarnya. Dan akhirnya ketika orang itu kembali dan ngasih kesempatan, dan itu terjadi lagi gitu. Kayak contohnya yang kemarin gue inget nggak, gue sempat nge-DM lu satu story. Iya betul. Ingat nggak? Ingat. Nah, yang itu yang datang waktu itu, inget kan? Iya. Yang gue bilang di storynya, udah nggak ada lagi foto ininya. Foto lakinya kemana? Gue, ya kan? Yang gue bilang itu ke lu. Dan captionnya dia tuh kesannya kayaknya si lakinya pernah bikin salah. Yap. Ya kan? Dan lu cerita sama gue itu adalah hal yang sama yang terjadi waktu sebelum mereka menikah. Betul. Nah itu maksud gue, ya lu udah punya track record orang ini
problematik gitu ya, lu balik lagi masalahnya apa? Ya lu penasaran aja sebenarnya, lu nggak bisa terima keadaan aja. Sebenarnya kalau lu bawa ke arah yang lebih rasional bahwa kayaknya nggak bisa nih karena dia punya historical, let's say pernah selingkuh gitu, atau pernah mukul lu, atau pernah apalah gitu, pakai apa kayak obat-obatan terlarang segala macem, lagi rame tramadol. Nah itu kayak gitu-gitu. Ketika lu balik lagi emang lunya aja yang aneh gitu sebenarnya. Bebel ya. Kejadian juga, ini bukan gue ngomong jelek ya, gue contoh aja di keluarga gue tuh ternyata ada salah satu saudara gue yang waktu dia masih pacaran itu tuh si suaminya itu udah kelihatan red flag lah, dan itu kakaknya ibunya tuh udah sempat nge-warning. Udah sempat nge-warning dan dia lanjut gitu. Ya ini masalahnya lu udah tahu dia red flag kan, tinggal masalahnya sempat putus apa enggak ya. Kalau sempat putus balik lagi nikah, atau udah jalan akhirnya nikah. Dan sekarang ternyata benar ketika udah nikah emang bermasalah gitu. Yang si suaminya apa misalnya ada KDRT. Terus jajan di luar kayak gitu-gitu. Ya itu kan udah pernah terjadi ya. Udah dikasih kisi-kisi sebelumnya bahkan. Kisi kan di depannya. Nah ketika lu udah tahu kisi-kisinya dan tetap lu jalanin, Anda tolol aja sih kalau kata saya gitu. Terus Anda lu selalu bisa memilih buat nggak sama orang itu. Kalau udah tahu kisi-kisinya kayak gitu masih lu jalanin mah aneh. Jangan pernah berharap orang bisa berubah kalau kata gue. Ya itu juga unik sih untuk statement bilang yakin kayak dia bisa berubah deh gara-gara gue. Lu yang sekarang itu adalah hasil perjalanan hidup lu puluhan tahun. Buat ngerubah diri lu yang sekarang itu butuh hal besar gitu. Entah misalnya bisnis lu tahu-tahu kolaps kayak, orang tua lu meninggal kayak, atau lu tahu-tahu ginjal lu hilang gitu atau apa. Itu hal yang mungkin bisa ngerubah lu. Kalau nggak ada gitu tahu-tahu lu mau berubah, kayaknya nggak mungkin deh. Harus ada hal besar yang bisa ngerubah lu gitu. Jadi kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan lu tadi, apa tadi soal orang lama kisi-kisi, itu mah ya bisa jadi kalau misalnya masalahnya sebenarnya nggak ada apa-apa, misalnya dia harus pergi merantau gitu buat sekolah, akhirnya balik lagi, ya nggak masalah sih. Cuma kalau emang orang lamanya balik lagi tapi dia problematik dan Anda masih milih sama orang lama itu padahal kisi-kisi udah ada, Anda juga aneh kata saya. Iya betul. Ya move on aja lah kalau kata gue emang kalau kondisinya gitu. Berarti jawabannya orang-orang yang masih pada akhirnya udah ada orang baru tapi milih orang lama, jawabannya sesimpel dia belum berdamai aja, bener. Kalau konteksnya si orang lamanya ada masalah ya. Kalau orang lamanya kayak tadi ya, misalnya akhirnya kayaknya gue ada teman gue, kasusnya adalah mereka sempat dekat tapi akhirnya memutuskan untuk udahan gitu karena si cowoknya harus sekolah ke luar negeri dan posisinya belum sanggup buat ngebiayain, masih punya uangnya cuma uang beasiswa lah gampangnya gitu, sanggup, akhirnya mereka udahan gitu. Tapi ketika si cowoknya balik berusaha ngedeketin, ada yang akhirnya bisa lanjut gitu, nikah ada. Iya. Ya karena kan itu juga bentuk si cewek juga yakin bahwa ini orang akan sukses kayak gitu kan, cowok ini akan kembali, dan kalau emang kembali gue akan menerima. Ya itu kan bentuk berdamai yang baik kayak gitu kan. Kayak gitu ya, nggak jadi masalah orang masih terbelenggu dengan masa lalu, tapi kan itu tinggal ada pilihannya mau diambil atau enggak. Kalau emang tahu kisi-kisinya. Ya kalau kisi-kisinya bagus nggak apa-apa, kalau misalnya sampah kan? Ngapain dilanjutin? Nah iya. Ya kalau sampah dia masih ngambil ya berarti dalam arti dia masih belum berdamai aja, dia belum bisa move on kan? Iya, emang dia ya memang dianya nggak bisa terima kenyataan aja gitu. Ya oke. Duh, ini kalau ini di TV nih pengen nangis gue, rating biar naik. Kayak gitu. Dok industri. Wah. Gila ya, itu tadi gue sampai anjing, gue cerita nggak ya nanti sama Kani gue ketemu ini di tempat karena menurut gue paling menyebalkan tuh di tempat makan tuh ketemu orang yang kita pernah deket atau apa, maksudnya dalam arti yang nggak baik gitu ya. Kayak gitu gue jadi kayak kenapa sih ketemu dia dari sekian banyak orang di dunia ini kayak gitu. Si suaminya lewas aja anjing. Ya orang dia yang dapat. Iya kayak dia mampus lu anjing, gue yang menang. Harusnya suami bilang makasih ya udah jagain. Anjing. Oke. Terakhir Kak. Tapi kan dalam psikologi ada manusia tuh dinamis. Kalau kita tarik tadi lu bilang udah dikasih kisi-kisi, dia akan meyakinkan entah itu cewek atau cowoknya yang red flag, yang gue berubah kok, manusia dinamis. Gimana tanggapan? Tai kan manusia bisa berubah lebih baik ya, atau ya emang seburuk-buruknya. Tapi kan chance baik tuh ada. Atau bagaimana lu menanggapi hal itu? Kayak tadi gue bilang,
manusia tuh nggak akan semudah itu berubah. Iya sih, bener. Lu yang hari ini itu adalah hasil perjalanan hidup lu sekian puluh tahun. Lu mau berharap berubah berapa bulan? Nggak mungkin lah. Kecuali ada hal besar yang terjadi, ada big impact gitu. Apa kayak gitu, tiba-tiba lu jatuh miskin, atau ya tadi ginjal lu tuh hilang satu, kayak apa gitu. Orang tua lu meninggal, apa nggak tahu, atau tiba-tiba nggak tahu lu dapat wahyu apa dari Gusti Allah gitu. Nah. Dapat wahyu, wahyu mah buat nabi, dapat ilham apa gitu. Lu kalau kayak gitu mah akan berubah. Iya sih. Dusta. Apalagi selingkuh udah, wah Udah. gokil sih. Oke, selanjutnya terakhir dalam PDKT, apakah kita harus perlu mengenal diri kita atau kita belum mengenal diri kita, orang itu menjadikan jadi pengalaman biar kita tahu kenal diri kita? Sebenarnya sih bisa berjalan dua-duanya. Bisa berjalan dua-duanya. Maksud gue gini, dengan lu misal PDKT, lu jadi tahu diri lu seperti apa. Tapi gimana ngomongnya? Ketika lu PDKT lu udah tahu nih diri lu, tapi mungkin belum sepenuhnya diri lu gitu, lu belum tahu semuanya. Iya. Ketika lu PDKT, katakan entah berhasil atau gagal, lu kan pasti belajar sesuatu tuh. Nah, lu jadi lebih tahu diri lu gitu. Oke. Jadi tuh kalau kata gue sih, ya bisa dua arah lah. Oke, berarti nggak ada yang bagus lebih bagus yang mana gitu ya? Bisa berjalan beriringan. Kalau lu tanya gue sih, lebih baik lu lebih tahu diri lu dulu. Karena ketika lu tahu diri lu, faktor yang bisa lu kendalikan lebih banyak. Ya kan? Hal-hal yang bisa lu bisa dalam kendali lu itu bisa lebih banyak ketimbang sambil jalan lu baru tahu nih gitu. Kayak tadi misalnya lu tahu potensi lu, bokap gue konglomerat, potensi gue adalah uang gitu. Lu pakai DKT pakai uang ya nggak apa-apa gitu. Oke. Ketika sambil berjalan, ternyata saya tipe yang asik diajak ngobrol gitu, atau ternyata saya tipe yang apa gitu. Itu lu mungkin bisa tahu sambil itu, tapi lebih enak kalau lu lebih tahu. Iya sih, gue juga setuju. Kenal diri sendiri itu emang gak gampang, tapi itu bagus, penting gitu menurut gue. Kayak gitu. Oke, si temen lu dibentuk, gue gak nyebut namanya tapi inisial Adi lah ya. Diana. Ya, Diana. Thank you teman-teman. Itu gue. Jawab singkat aja. Sekarang gue dibentuk kayak, gue akan lebih nanya, tujuan lu apa? Maksudnya anjing lah, dibilang tua banget juga enggak, tapi kan masa iya gue mau kayak gini terus kan, jawabannya kayak gitu kan. Karena gue juga pengen menikah kayak gitu. Gue dibentuk yang sekarang karena kebadutan walaupun belum hilang dari lingkaran badut ya. Tapi gue sekarang kayak tujuan lu apa? Gue kan nanya dengan secara belak-belakan, gue pengen kenal lu karena lu seru aja diajak temen. Ya gue kan set bener di situ. Gak apa-apa gak? Gak apa-apa. Oke. Tapi maksud gue, kalau sepanjang perjalanan ternyata kalian bisa beda, itu juga gak apa-apa. Tapi maksud gue gini, dengan lu nge-set boundaries, menurut gue ya, bagusnya adalah ekspektasi lu terjaga. Iya benar. Jadi kalau lu nggak nge-set boundaries, mungkin lu udah mikirnya udah kemana-mana lah. Masalahnya tadi, ketika ekspektasi lu tinggi tapi kenyataan nggak ketemu, ya akhirnya anda sakit menjadi badut lagi gitu. Cerita kalau diketawain. Maksud gue itu, kalau lu set boundaries, lu ya udah ini mah teman aja gitu. Iya, dan maksud gue kenapa gue melakukan itu, gue juga tahu juga Kak, maksudnya adalah ketika ceweknya bilang, oh iya gue tertarik sama lo, kita boleh saling kenal lebih jauh gak? Nah itu kan ada tujuan yang jelas. Kenal sampai jauh ya maksudnya berpacaran sampai ya serius gitu loh, kayak gitu. Gue lebih demen itu daripada gue lebih percaya kita bisa jadi teman aja terus jalan ngalir gitu. Kali ngalir gitu. Gue pernah digituin, kita ngalir aja gitu. Yang ngalir juga tetap ada polanya kali, mau ngapain? Iya, masa iya kalau ngalir aja kayak di sungai, ya masa kalau ada tai kita nggak ngindar gitu kan? Iya. Ya kan kapal juga harus ada nakodanya. Betul, gue pernah kayak gitu. Pernah dulu pas SMA gitu deketin cewek itu. Gitu, yang biarinnya ngalir apa nih maksud gue? Apalagi lu yang tipe yang detail, mana mau digituin lu. Jadi kalau nggak jelas ya udahlah. Ngapain kan? Ya, tapi nggak apa-apa kan gue kayak gitu kan, gue harus lebih detail aja sih. Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Jadi maksud gue bisa lebih, gue udah kenal diri gue tahu cewek yang gue suka kayak gimana. Ya filtering gue juga makin jelas. Oh ya kita ayo nih boleh saling kenal kayak gitu, lebih jauh kayak gitu. Apalagi sama-sama tujuannya sama mau nikah, ya udah ayo gitu loh, daripada kita berteman aja siapa tuh nanti kita bisa jadi pasangan. Gue mungkin bukan eranya gue lagi begitu. Betul. Yang gue lihat sih tren dari lingkungan gue ya, ketika lu makin tua gitu, untuk ngeset goals gitu antara urusan lawan jenis itu bisa lebih clear, paling gue rasa ya.
Karena kan semua orang punya Ya. waktu biologis ya. Yap. Jadi ketika by the time lu tambah tua buat ngedeclare bahwa kayak gue pengen kenal lu, nanti kalau cocok kita lanjut, itu kayaknya lebih gampang gitu. Iya, karena menurut gue sesimpel kita bisa tahu loh kok, maksudnya kita nggak jauh-jauh untuk berjalan kayak apa ya, kayak kita effort mah udah pasti perlu, kayak effort pasti perlu, tapi kita nggak perlu berjalan jauh-jauh, hati pikiran kita udah Investasi banyak. investasi Betul. banyak, tiba-tiba dia cuman kayak ya lah, gue kira kita cuma temenan doang kan, maksud lu buat apa gitu loh, Setuju sih. kayak gitu. Karena menurut gue ya, emang sih umur tuh tidak menjamin sebuah kedewasaan, tapi gue yakin cewek yang punya berpikir dewasa juga, menurut gue mau itu umur dia muda atau tua, main-main tuh hal yang buang-buang waktu menurut gue. Kayak gitu. Umur sih, kalau masih muda-muda sih main-main nggak apa-apa ya. Tapi kalau menurut gue, kalau gue lagi nggak setuju. Kalau menurut gue, walaupun lu masih muda dan lu emang berpikirnya emang dewasa, Nggak apa-apa. ya nggak apa-apa kan, pilihan kayak gitu kan. Betul. Dan ketika gue ngeset itu semakin jelas aja. Oh, yaudah di kayaknya nggak usah effort, kayaknya gue emang cocoknya sama lu jadi teman. Ya udah, gue juga. Iya, nggak apa-apa. Jadi lebih ya udah kayak gitu. Jadi dia teman mutualan atau apa kayak gitu. Sebenarnya bikin kita capek itu ekspektasi tau. Iya, betul. Jadi ketika lu udah bisa set ekspektasi yang kira-kira aman buat lu, sebenarnya nggak apa-apa. Ya, oke. Ada cerita lagi tambahan atau apa? Belum ada sih. Oke, teman-teman, bagi yang ingin cerita PDKT bisa apa namanya? Tapi yang happy lah, galau-galau udah ada cerita di sini lah. Kalian bisa komen aja lanjut part 2 ceritanya lebih detail. Gue bakal ceritain lagi sama dia lebih detail. Tadi udah sepil kan lu tentang Bintang Kalista. Iya, Bintang Kalista. Nantilah kita kayak gitu. Ini aja nih segmen PDKT aja udah 1 jam 10 menit. 1 jam 10 menit. Jadi teman-teman, bagi yang mau cerita tentang PDKT-annya, hal-hal menarik, boleh banget komen di bawah. Oke. Thank you Anu masuk di segmen PDKT Gen Z dan milenial. Ini seru banget karena lu bisa dapetin, menurut gue ya, di cerita ini tuh tentang bagaimana PDKT dari zaman dulu, milenial gimana. Mungkin kita nggak nyeritain tentang PDKT yang gimana-gimana karena memang PDKT dia selalu bagus. Jadi kalau misalnya diceritain terlalu banyak nama yang disebut, jadi maksud gue kita lebih ke konten bukan konten, ke intisarinya aja. Bener. PDKT intisari. Terus tadi kita juga nyinggung bagaimana lu memilih pasangan lu atau orang tua, pernikahan tuh seru banget kayak gitu. Jadi menurut gua ini sangat daging sekali di episode 1. Kita akan masuk di segmen selanjutnya. Jangan lupa dengerin di podcast Bincang Adi. Thank you semuanya.